pada awal PJJ tersebut yang kita kesulitannya itu adalah adaptasi. Awal-awal PJJ itu anak-anak tuh merasa masih liburan gitu, jadi pengennya tuh bebas. PJJ memang tidak lepas dari berbagai hambatan. Semua murid, orang tua, dan pihak sekolah tentu merasakannya. Mulai dari keterbatasan gawai hingga kesulitan orang tua membagi waktu untuk mendampingi anaknya. Termasuk kami, Asih Putra. Namun, hambatan-hambatan tersebut justru menjadi tantangan yang perlu kita pecahkan. Karena kami memang berorientasi pada pembelajaran yang ringan dan tidak membebani siswa gitu ya. Sejatinya pendidikan anak di Asih Putra berpusat pada karakter, kompetensi, dan kepemimpinan. Tapi, adanya PJJ membuat porsi pengembangan karakter otomatis menjadi lebih besar. Maka dari itu, kami membuat program Babakti Kasepuh. Kayak beresin kasur aja biasanya orang tuanya gitu, karena sekarang ada program itu jadi mau nggak mau anaknya beresin kamar kayak gitu sih. Mungkin awalnya memang karena program ini ya, tapi lama-kelamaan jadi anaknya jadi kebiasaan gitu. Harapannya, program Babakti Kasepuh ini dapat mendorong anak berkontribusi lebih membantu keluarganya di rumah. Kegiatan ini dilakukan di semua tingkat Asih Putra dari MA, MTS, MI hingga TK. Jadi ada di agenda, di sini ada menyapu. Jadi kalau anak TK itu yang ringan-ringan saja, membereskan tempat tidur, menyapu, mengelap meja. Ketika misalnya melihat ada orang tuanya perlu bantuan, kalau dulu kan mungkin harus tolong nih dibantu, atau misalnya kita menyuruh aja bantuin. Sekarang dengan misalnya hanya melihat aja dia langsung membantu orang tua. Dengan adanya PJJ, tidak menjadikan kompetensi siswa terabaikan. Kami tetap mengasah kompetensi siswa lewat modul. Guru-guru Asih Putra mendesain modul ini sesuai dengan tingkat dan kemampuan anak-anak. Harapannya, anak-anak dapat mengerjakan modul ini secara mandiri. Kalau Ara ngerjain modul, biasanya Ara membaca dulu sampai Ara paham. Lalu Ara mengerjakan pertanyaan-pertanyaannya. Jika pertanyaannya Ara ada yang kesulitan, Ara membaca lagi, diulang lagi. Modul berisi berbagai macam wawasan, mulai dari wawasan PKN, sains, hingga kreativitas berbahasa. Kreativitas bahasa itu yang merangsang anak untuk berkreasi gitu ya. Jadi kita merangsang anak-anak untuk mau bercerita, mau mengeluarkan idenya, mau mengeluarkan pikirannya dan wawasannya gitu ya. Selain itu, murid-murid MTS dan MA Asih Putra sudah dibiasakan untuk belajar secara mandiri sebelum pandemi, sehingga mereka lebih mudah untuk beradaptasi. Karena udah terbiasa, jadi udah mudah beradaptasinya. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran biologi ya. Seperti biasa ya, mengawali pagi ini tentu saja kalian. At the second picture, there's someone in the blanket. What do you think is happening to her? Bu apa? Kedengaran. Sekolah merupakan salah satu sarana untuk mengeksplorasi keterampilan, minat, dan bakat anak. Ini potensi yang begitu besar dan harus terus digali. Maka itu, Asih Putra juga membuat program proyek pribadi. Proyek ini dibuat sesuai minat dan bakat mereka, selama masih mengikuti tema yang ditentukan. Kalau menurut saya, proyek mingguan yang dari program Asih Putra itu sangat bagus gitu, karena sangat kerasa gitu manfaatnya untuk saya sendiri, menjadi lebih produktif dan lebih mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya. Seperti halnya Rifki, ia mencoba mereparasi sepeda bekas agar kembali layak digunakan. Sebagian ia gunakan hingga saat ini, sebagian lain ia jual agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena dulu tuh kan awal mula adaptasi kebiasaan baru, dan orang-orang tuh kayak wah mulai hidup sehat dan mulai pakai sepeda kemana-mana, terus rajin berolahraga. Disitulah muncul, wah ternyata harga sepeda lagi lumayan naik juga, kemudian bakal jadi tren nih, gimana kalau misalnya Rifki buat
sebuah proyek yang bisa bermanfaat buat orang banyak juga gitu. Program proyek mingguan yang dilakukan di ASI Putra itu dilakukan per bulan ya. Dalam 1 bulan anak punya proyek apa, dan itu disesuaikan dengan minat dan bakat anak masing-masing, menggali potensi mereka gitu. Tapi ada juga loh yang awalnya mereka merasa, aduh saya tuh nggak suka seni gitu. Cuman karena ada proyek mingguan ini mereka ngerjain dan ternyata saya bisa ya gitu. Selain dari proyek pribadi, soft skill yang harus dikembangkan siswa adalah kepemimpinan. Salah satunya lewat Orima Yanik. Awalnya, Amara kesulitan menjalankan program yang sudah direncanakan sebelum pandemi. Namun, guru-guru tetap meyakinkan agar program terus berjalan meski lewat daring. Terus akhirnya acara demi acara kita laksanain, sampai akhirnya kayak sekarang tuh udah biasa banget ya ngadain acara secara online tuh. Itulah hasil upaya dari ASI Putra dalam merespon pandemi ini. Kami sadar bahwa program ini masih harus terus disempurnakan. Semua demi tercapainya tujuan kita bersama, anak yang tumbuh dan berkembang dengan maksimal. PJJ ini memang menjadi tantangan, tetapi jika merubah sudut pandang kita, sebenarnya PJJ ini adalah kesempatan bagi orang tua dan sekolah untuk semakin berinteraksi dan bekerja sama dalam membangun karakter anak. Pada akhirnya nanti kita berharap bahwa model seperti ini akan menjadi model yang terus berkelanjutan. Tidak berhenti hanya masa pandemi, kami berharap demikian. Tetapi setelah pandemi hilang pun, kita akan tetap mendapatkan satu program yang lebih realistis, ya, bahwa pendidikan itu tidak terpisah antara keluarga, sekolah dengan masyarakat. Melalui program-program dan pendidikan anak, ASI Putra ingin berkontribusi untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat. Program ini bukan yang pertama, juga bukan yang terakhir dalam perjalanan ASI Putra menggapai misi kami, Bring Better Life to the World.